Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini setelah Xiaoyan memperkuat pertahanannya, secara bertahap dia dihancurkan seperti bahan obat yang sedang dimurnikan dalam tungku obat. Setelah terkena dampak ledakan keempat avatar abadi suhu, seolah-olah Xiaoyan akan dimurnikan menjadi obat yang membuat kabut darah di sekitar Xiaoyan menghancurkan cahaya keemasan dari ki dan esensi darah avatar dewa asli yang terpancar di tubuh Xiaoyan secara bertahap meredup. Melihat ini, Xiaoyan menyipitkan matanya dan segera mengeluarkan seteguk besar emas lagi yang membuat tanda bintang di antara alisnya meredup. Pada saat yang sama, kekuatan avatar dewa asli bintang 3 telah jatuh ke bintang 2 yang bukan hanya disebabkan oleh dampak ledakan dari keempat avatar abadi. Karena dampak ledakan dari keempat avatar abadi tidak akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Di bawah kekuatan semacam ini, keempat avatar abadi Suho dan sosok yang terkuat adalah keabadian langkah kelima yang kekuatannya tidak jauh dari avatar Yonghe. Namun kekuatan avatar yang terlemah juga telah mencapai keabadian langkah ketiga. Jika kekuatan keempat avatar digabungkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, setidaknya dapat menyaingi kekuatan abadi langkah keenam, bahkan langkah ketujuh. Bahkan jika kekuatan peledakan keempat avatar ini, bahkan keabadian di langkah ke-8 tidak mungkin dapat menahannya. Sebenarnya dalamnya pertarungan semacam ini sangat sulit jika seseorang tidak dapat melawannya. Jika seseorang dihadapkan dalam situasi seperti ini, dia pasti akan melawan sekuat tenaga. Karena itulah, Xiaoyan tidak ragu membakar kekuatan esensi darah abadi dari avatar dewa asli untuk melawannya. Meskipun itu masih sulit melawan kabut darah yang membuat cahaya kemasan di tubuh Xiaoyan dengan cepat dihancurkan dengan kecepatan yang menghancurkan segalanya. Dan Xiaoyan hanya bisa menahannya dengan kekuatan tubuh abadi avatar dewa asli. Pada saat ini, bukan hanya energi darah avatar dewa asli yang menghilang dengan cepat, tetapi ki dan darah Xiaoyan juga sama. Tetapi Xiaoyan hanya bisa bergerak saat ini karena ada pasokan ki sumber yang mengalir terus-menerus ke arah Xiaoyan. Namun di antara ratusan ribu sosok, entah dari pasukan istana dewa berburu ataupun pasukan api merah, mereka tidak begitu mengerti situasi yang terjadi saat ini. Segera dalam keheningan dari ratusan ribu sosok pecah saat ini. Karena mereka bisa merasakan ki sumber secara bertahap berkurang. Meskipun ki sumber yang kehilangan sedikit, tetapi yang membuat terkejut adalah mereka tidak tahu mengapa ki sumber mereka berkurang. Pada saat yang sama, api yang tidak padam juga menarik ki sumber Jian Xiangyang. Namun, Jian Xiangyang juga menyadari bahwa ada api yang menarik energi pedang dalam tubuhnya. Orang ini benar-benar gila. Dia bisa menggunakan ki sumber semua orang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Memiliki metode seperti ini benar-benar sangat menakutkan. Jika dia menghadapi pertempuran besar dengan menggunakan metode semacam ini, itu dapat dianggap sebagai tindakan sesat. Melihat pemandangan ini, Jian Xiangyang menghela nafas perlahan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan berlumuran darah dan menatap Suho yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, yang membuat Xiaoyan merasa aneh saat melihatnya. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak memiliki kepercayaan diri menghadapi kekuatan yang tidak terduga. Dalam pemahaman Jian Xiangyang, jika Suho menggunakan metode seperti itu dan membiarkan waktu untuk tumbuh, selain permaisuri, saya khawatir dia akan menjadi yang terkuat di dunia nyata Xuanyin. Adapun pertarungan di antara keduanya, dia menganalisa beberapa kemungkinan di antara keduanya dan dia tidak bertanya kepada permaisuri.
Jadi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menganalisa pertarungan keduanya. Jika dilihat dari pertarungan keduanya, semua orang bisa menebak beberapa alasannya. Dan kemungkinan keduanya akan mati. Karena kekuatan yang dimiliki keduanya hampir sama dan belum dapat diprediksi siapa yang mampu bertahan. Pada saat ini, cahaya emas yang terpancar di tubuh Xiaoyan secara perlahan meredup lagi. Segera Xiaoyan menyeburkan seteguk darah emas lagi yang membuat dua tanda bintang di antara alisnya berkedip-kedip. Dan aura yang dipancarkan avatar Dewa Asri menjadi lebih kuat. Karena pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki pilihan yang membuat avatar Dewa Asri jatuh dari 2 bintang sebelumnya menjadi 1 bintang. Setelah avatar Dewa Asri jatuh ke 1 bintang, secara alami kekuatan karena tubuh fisik Xiaoyan juga menurunkan dengan cepat. Setelah Xiaoyan mengeluarkan darah emas kedua kalinya, aura yang dipancarkan darah emas juga mulai runtuh dengan cepat. Namun Xiaoyan tidak panik, karena Xiaoyan telah melihat adegan ini sebelumnya. Jadi dia tidak terkejut dan tetap tenang. Saat cahaya emas perlahan runtuh, tubuh Xiaoyan diselimuti guntur hitam yang berkelap-kelip dengan gila-gilaan. Karena 80 nadi guntur di tubuh Xiaoyan telah terbuka untuk mengurangi dampak kabut darah. Sebenarnya kekuatan tubuh utama Xiaoyan dapat ditingkatkan menjadi avatar Dewa Asri. Telah jatuh untuk memblokir dampak ledakan yang secara alami kekuatannya akan menurun. Dalam keadaan seperti ini, Xiaoyan memiliki ide yang lebih gila, karena dia berencana membuka semua nadi guntur hitam dengan paksa. Namun dia tidak mengetahui dampak yang akan dia terima. Namun jika Xiaoyan tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat, cahaya kemasan dari esensi darah avatar Dewa Asri akan sepenuhnya menghilang, dan tubuh fisiknya tidak akan dapat menahan dampak dari kabut darah. Tapi jika Xiaoyan membuka semua nadi guntur, kemungkinan tubuh utamanya tidak dapat menanggungnya. Setelah Xiaoyan mengambil keputusan, segera kekuatan dari 6 kegiatan meledak dengan keras dan membuka semua nadi guntur yang membuat suara retakan keluar dari tubuh Xiaoyan. Dalam waktu singkat, guntur hitam meledak dari tubuh Xiaoyan yang menandakan kebangkitan dari jantung guntur yang sebelumnya telah terbuka 80 nadi, sekarang meningkat menjadi 90 nadi, 100 nadi, 108 nadi. Ketika semua nadi telah terbuka, itu meledak dengan keras. Saat Xiaoyan membuka tangannya, aura yang dipancarkan Xiaoyan bahkan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, sepertinya dia memiliki tubuh abadi. Namun jika dibandingkan dengan avatar Dewa Asli, kekuatan tubuhnya masih sedikit lebih lemah. Meskipun kekuatan avatar Dewa Asli telah jatuh, tetapi Xiaoyan telah menggunakan kekuatan dari jantung guntur yang memungkinkan tubuh utama Xiaoyan menerobos tubuh abadi setengah langkah. Pada saat kedua tubuh abadi keduanya bergabung, yang memungkinkan kekuatan tubuh abadi dapat ditingkatkan dengan cepat, yang membuat avatar Dewa Asli hampir dapat dipulihkan menjadi 3 bintang. Meskipun karena guntur hitam terus-menerus menyebar dari kekuatan fisik untuk menutupi kekurangannya. Di saat yang sama, kekuatan ledakan diri dari keempat avatar juga mencapai puncaknya. Namun kekuatan bom bunuh diri mereka tidak dapat menghancurkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan bergetar dan tiba-tiba avatar Yonghe terpisah dari tubuh Xiaoyan. Dengan cepat avatar Yonghe menjadi pelangi panjang menyapu ke udara. Saat avatar Yonghe berdiri di udara, dia memancarkan nafas yang kuat dan seluruh tubuh membengkak dengan cepat. Di bawah tatapan semua orang, avatar Yonghe meledakkan diri tanpa ragu. Yang membuat dampak dari ledakan semacam ini mengakibatkan kulit semua orang tidak tahan. Melihat avatar Yonghe yang meledak berubah menjadi kabut darah,
yang membuat semua orang yang melihat pemandangan ini sangat bingung saat ini. Karena dalam pemikiran mereka, mengapa dia tidak menyapu ke arah Suho dan meledak diri, tetapi memilih meledak di udara dan membuat semua tidak dapat menerimanya. Tanpa terkecuali juga Jian Xiangyang yang semakin tidak mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan. Namun, setelah suara ledakan dari avatar Yonghe, sebuah formasi besar yang tersembunyi muncul dari kabut darah yang diakibatkan peledakan diri avatar Yonghe. Ini adalah formasi awan pengubah langit dari Istana Dewa Berburu. Dan kartu truf inilah yang ingin digunakan Suho sebenarnya, yang ingin memanfaatkan kepanikan Xiaoyan dalam menghadapi peledakan diri dari keempat avatar abadi dan menggunakan kekuatan formasi besar untuk menghubungkan Xiaoyan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan sudah mulai menghentikannya dalam 18 kali pertempuran di gerbang pertempuran nyata. Dan sebelum Suho dapat mengaktifkan tindakan nyata ini, Xiaoyan telah melangkah lebih dulu untuk menghancurkannya. Pada saat ini, kabut darah yang menyelimuti Xiaoyan mengeluarkan suara ledakan terakhir. Akibat darah berubah menjadi garis darah, seolah-olah telah dikipasi oleh telapak tangan besar, yang membuat semua orang menatap ke arah Xiaoyan. Karena dalam kabut darah yang perlahan menghilang, sebuah sosok tampak terlihat tersenyum. Mereka juga dapat melihat dengan jelas sebuah cahaya guntur yang berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan dengan cahaya yang menyilaukan.